Setelah Rasulullah SAW didoakan oleh kakeknya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi kebiasaan orang-orang Arab saat itu, Pak, menyusukan anak-anaknya tidak pada ibunya sendiri, menyusukan anak-anaknya kepada orang lain, menerima jasa untuk menyusukan anak. Salah satu kampung yang biasa turun untuk memberikan jasa yang menyusukan anaknya adalah kampung min Bani Sa'din, suatu kampung dari keturunan Bani Sa'ad, yang saat itu, Pak, turun rombongan sebanyak 80 orang, 40 perempuan, 40 laki-laki yang semuanya ini, Pak, suami istri, datang dari perkampungan yang sangat jauh, datang ke kota Mekah, yang tujuannya semuanya ini untuk mencari anak susuan. Sudah kebiasaan orang-orang Arab, min adatil Arab, yang anak-anaknya ini disusukan kepada orang lain. Semua para wanita yang saat itu datang ke Ka'bah, datang ke Mekah, ini sudah dapat anak, Pak. Masing-masing orang dapat anak. Tinggal satu anak, Pak, yang memang anak ini ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak kepada wanita yang lain, kecuali kepada satu wanita yang bernama Halimatus Sa'diyah. Hingga akhirnya ketika Halimatus Sa'diyah datang, kemudian Halimatus Sa'diyah menawarkan diri untuk menyusui Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat itu beliau bertemu dengan kakeknya Rasulullah, Sayyid Abdullah, dan Sayyid Abdullah menceritakan, "Ya Halimatus Sa'diyah, ya Halimatus Sa'diyah, wahai Halimah Sa'diyah, ketahuilah bahwa ini adalah cucuku yang bernama Muhammad. Ayahnya sudah meninggal dunia dan saya sendiri tidak mampu untuk memberikan biaya kepada cucuku ini. Saya sendiri terlalu banyak anak-anaknya. Dan apabila engkau ridho untuk menyusui anak ini, terimalah. Mudah-mudahan engkau mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala." Ini seorang istri yang sangat baik, Pak. Tidak langsung diterima, Pak. Bertanya kepada suaminya, "Bang, ini gimana, Bang? Bayi ini tinggal satu, Bang. Namanya Muhammad, Bang. Dia punya kakek namanya Abdul Muthalib. Dia punya ibu namanya Aminah. Ibunya nih, Bang, suaminya meninggal. Jadi anak ini anak yatim, Bang. Kalau anak yatim pasti kita tak ada yang bayar, Bang. Sementara kakeknya tak sanggup bayar, katanya kakeknya banyak anaknya, Bang. Jadi kita ini tujuannya ke sini, Bang, mau cari kerja. Kalau tak dibayar, Bang, kita kan tak ada duit, Bang." Akhirnya kata suaminya dibilang, "Mana anak itu?" Akhirnya datang berdua nih, Bu, ke Sayyid Abdullah, ke Sayyid Abdul Muthalib, ketika melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajahnya berseri-seri sebagaimana yang dikatakan di dalam Maulid Al-Barzanji, "Marra'a wajha kaya Sa'ad ya karim al-walidaini hawduka safil mubarak ya Rasulullah wirduna yauman nusyuri." Saat bertemu orang berdua ini, Pak, Sayyidah Halimatus Sa'diyah bersama suaminya bertemu pertama kali dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, marra'a wajhaka yas'ad, melihat wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat bahagia. Melihat wajah Rasulullah sangat bahagia, walaupun tujuan awalnya untuk bekerja mencari uang, tapi ketika melihat wajah yang mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dunia ini hampa, Pak, tidak ada apa-apanya kecuali yang indah, yang baik di hadapannya hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka ketika Rasulullah digendong oleh Halimatus Sa'diyah, kata suaminya, "Ambil saja, Dek, anak ini ambil, bawa balik, ayo bawa balik. Insya Allah anak ini membawa keberkahan untuk kita." "Oke, Bang, kalau memang abang setuju, abang mau, saya bawa balik anak ini, Bang. Sebelum balik, Bang, kita pamit dulu ke Ka'bah, pamit dulu ke keluarganya Muhammad." Saat itu Sayyidah Halimatus Sa'diyah, Pak, pamit, Pak, yang dikenal dengan tawaf wada, mengelilingi Ka'bah. Tawaf wada, mengakhiri kota Mekah, pamitan sama Ka'bah, beliau mengelilingi Ka'bah, Pak. Ternyata ketika masuk ke dalam Ka'bah yang sangat besar, dan ternyata di dalam Ka'bah ini terdapat
salasimiatin wasittina asnaman. Terdapat berhala sebanyak 360 berhala, Pak. Berapa, Pak? 360 berhala. Halo, Bu, berapa, Bu? 360 berhala, Pak. Ada di dalam Ka'bah. Saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dibawa masuk ke dalam Ka'bah bersama Sayyidah Halimatus Sa'diyah, ada berhala yang sangat besar, luar biasa berhala ini. Namanya berhala ini Hubal, Pak. Diceritakan min akikil ahmar, terbuat dari batu akik berwarna merah. Batu akik berwarna merah, namanya Hubal. Jadi bapak yang pakai batu akik warna merah itu berhala, Pak. Oh, Pak, berhala, Pak. Biar tak berhala kasih saya, Kiai. Kalau kasih saya tidak berhala. Siapa namanya tadi, Pak? Hubal. Hubal ini nama berhala, Pak. Jangan dijadikan nama anak Bapak. Nanti punya anak, siapa nama anaknya? Hubal. Oh, berhala. Kadang kan orang begitu. Ngambil anak, ngambil nama anak. Di mana nama anaknya nih? Oh, ini namanya di Al-Qur'an. Siapa nama anaknya? Tony. Tony siapa? Saya Tony. Kan setan, Pak. Saya Tony gitu dia. Kan setan. On, lanjut. Ketika Rasulullah dibawa ke dalam Ka'bah, ada berhala yang sangat besar. Berhala itu bernama siapa, Pak? Hubal. Hubal. Diceritakan di dalam kitab bahwasanya Hubal ini, Pak, patung yang sangat besar. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dibawa oleh Halimatus Sa'diyah masuk dari pintu Ka'bah, bertemu dengan yang namanya Hubal, Sayyidah Halimah As-Sa'diyah mengatakan, "Fanakasa Hubalun ra'sahu ta'ziman li Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa kharrat sairul asnam khaufan li Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Ketika saya masuk membawa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kata Sayyidah Halimah, ternyata patung yang sangat besar bernama Hubal menundukkan kepalanya, mengagungkan baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hubal nih, Pak, menundukkan kepala. Sementara patung-patung yang lainnya kecil-kecil, wa kharrati sairul asnam, semua patung-patung yang kecil tersungkur, khaufan li Rasulillah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, takut kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini Hubal, Pak. Hubal saja mampu menundukkan kepala, mengagungkan sosok yang sangat mulia yang bernama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hubal, Pak. Hubal bisa mengagungkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Patung loh, Pak. Lo sampian ini ke patung apa benih, Pak? Bu, patung apa benih, Bu? Makanya saya heran, Pak, ketika misalnya senandung syair-syair untuk memuji Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dibacakan, ya Nabi salam alaika, tidak ada rasa hormat dan takzim kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baca sholawat sambil bersandaran, baca sholawat sambil nongkrong, sambil jongkok, sambil duduk. Ada kan nyamannya saraan berhubal. Hubal saja bisa mengagungkan Rasulullah. Lalu kenapa yang mengaku umatnya Rasulullah tidak pernah mengagungkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Kan lebih parah dari Hubal. Lebih parah dari Hubal mengenai ke Pak. Mau nak temu dengan orang nggak ke Pak? Kalau ketemu dengan orang begini, Pak, tendang kakinya, Pak. Hubal. Hormat, Pak. Allahumma sholli ala Muhammad. Para hadirin, para Hubal yang dirahmati oleh Allah Subhanahu. Tapi paham nih, Pak? Pon. Lanjut, Pak. Ngene mungkin, Pak. Kemudian setelah Sayyidah Halimah Sa'diyah keluar membawa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Halimatus Sa'diyah berusaha untuk bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bisa mencium Hajar Aswad. Pak, sampean pernah haji nih? Orang kan berbondong-bondong kalau datang ke Ka'bah, ke Mekah, ingin mencium Hajar Aswad, Pak. Berebut ada, Pak? Wah, berebut, Pak, luar biasa. Sampai di tekepek-kepek itu, Pak. Tekepek-kepek itu apa ya? Susah mau membahasakan saya ini. Terhimpit-himpit, Pak, dengan orang-orang yang besar-besar itu, Pak. Tujuannya apa kita yang kecil-kecil orang Indonesia nih, Pak? Mau cium Hajar Aswad.
Tapi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dibawa keluar oleh Halimatus Sa'diyah dari dalam Ka'bah, dibawa keluar untuk mencium Hajar Aswad, ternyata kata Halimatus Sa'diyah, fa kharajal hajaru hatta tasaqa biwajhihi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata yang keluar batunya, Pak. Fakhrajal hajaru, maka keluar al hajaru, apa batu, hatta tasaqa biwajhihi sallallahu alaihi wasallam, sehingga batu itu bertemu dengan wajah mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, kesaking muljana baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian semua kejadian ini diceritakan kepada suaminya, Pak. Dia datang, "Bang, ada kejadian aneh, Bang. Saya bawa yang namanya Muhammad nih, Bang, batu yang besar yang namanya Hubal Hormat. Kemudian batu Hajar Aswad ini, Bang, yang nyium Muhammad." Kata suaminya bilang, "Gimana, Bu? Alam aqul laki annahu mubarak? Bukankah aku sudah bilang sama kamu, wahai Halimatus Sa'diyah, bahwa anak ini bukan anak sembarangan, bahwa anak ini adalah anak yang membawa barokah." Akhirnya dibawa pulang, Pak. Dibawa pulang. Yang konon katanya ketika Halimatus Sa'diyah bersama rombongan datang membawa onta dan keledai, dikatakan oleh Al-Imam Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, beliau mengatakan, "Wa qad atat syarifuha wa tannuha dha'ifatan wa raja'at wa huma lidawabil qafilati yasbiqan." Saat datang unta, Pak, unta dengan keledai dibawa dari Bani Sa'ad oleh Halimatus Sa'diyah untuk menjemput Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika hampir sampai ke kota Ka'bah, ke kota Mekah, yang keledai dengan untanya ini, Pak, saat berangkat lapar, saat berangkat lemah, saat berangkat tidak punya tenaga apa-apa, maka ketika dekat dengan Ka'bah mencium wangi harum dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, unta tadi kuat, Pak. Unta tadi segar. Unta tadi menjadi semangat. Dan ini semua diabadikan di dalam kitab Maulid Dibai. Beliau mengatakan, pengarangnya mengatakan, "Alam taroha wa qad maddat khutaha wa salat min madamiha sahaib salatullah imalahat kawakib ala ahmad khair liman rakiban najaib."